Pakar IT nggak usah ditantangin Pak, tapi yang penting adalah birokrasi di dalam pemerintahan itu yang harus dibereskan. Kita sebagai vendor tuh udah cukup capek untuk bekerja sama dengan pemerintah. Mulai dari nilai proyek yang harusnya segini tapi dipangkas segini, demi untuk memuaskan hasrat para pejabat-pejabat eselon yang sudah memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan proyek tersebut, sampai kepada ngegeser padding doang itu harus ada meeting akbar di hotel untuk ngabisin anggaran. Harusnya itu nggak perlu ada Pak. Karena sebenarnya kebutuhan pemerintah itu skalanya udah enterprise, tapi budgetnya itu budget mahasiswa. Yang pada akhirnya ya aplikasi yang Bapak dapatkan saat ini ada harga, ada kualitas. Tapi memang para pakar ini sebenarnya nggak bego. Justru bahkan kita itu bingung untuk menjawab kalau ada klien yang ngomongnya kayak gini. Udahlah, bikinan simpel-simpel aja. Anak saya di Gundar itu 2,5 juta dapat. Karena sebenarnya di kepala vendor harga 2,5 juta dengan 2,5 M itu effortnya sama. Jadi kalau kita diminta bikinan simpel-simpel aja itu juga bingung. Simpelnya kayak gimana dulu? Kalau memang kebutuhan yang simpel-simpel aja ya udah pakai WordPress berarti. Nah kalau memang pasnya itu harus pakai WordPress, jangan request juga kemampuannya harus sama kayak Meta Analytics, ya beda harganya. Ya jadi kesimpulannya untuk para pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri, sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu transformasi atau transisi ke arah digital, lebih baik pelajari dulu product knowledge-nya sebelum memesan vendor. Karena kalau bisa ketika kita datang meeting, bapak ibu itu sudah tahu harga pasaran yang wajar dibayar untuk seorang vendor di bidang IT. Jadi sebenarnya nggak usah ditantangin, kita itu cuma butuh ruang aja. Pada saat kita mengerjakan sistem yang bapak ibu punya, bapak ibu cukup kasih manual booknya aja kepada kita dan nanti biar kita yang pelajari. Dan serahkan kepada kita metode mana yang paling bagus untuk diimplementasikan supaya sistem internalnya bapak ibu itu tuh berfungsi dengan baik. Jadi jangan sampai nih ada pejabat eselon yang mau ngerecokin terus pengen ngubah-ngubah sistemnya, karena biasanya mereka mencari celah untuk korupsi. Jadi ketika manual book atau manual guide-nya sudah diberikan kepada kita, nanti kita audit, kita akan pelajari bagaimana step by step operasional kalian secara internal. Nah nanti bahkan bukan cuma sistem yang canggih yang kita persembahkan, yang juga nanti ada user interface dan user experience yang bagus yang bisa membuat orang cepat nangkep itu aplikasi buat apaan. Jadi jangan ragu sama pakar IT di Indonesia, bapak ibu cukup serahkan kepada kita 100%. Dengan syarat budgetnya nggak boleh dipangkas sama sekali. Oke?